Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita bertemu kembali di majelis ilmu kita. Alhamdulillah, Masya Allah, sangat ini ya, suatu nikmat yang sangat besar kepada yang Allah berikan kepada kita. Selain nikmat iman, itu nikmat sehat, dan yaitu nikmat hidayah. Ya, karena hal seperti ini tidak semua ya, tidak semua kemudian orang bisa bisa kemudian meluangkan waktu untuk mungkin menghadiri majelis ilmu, mungkin karena karena faktor apa sih namanya, kesibukan pekerjaan, atau bisa jadi karena faktor kesehatan. Namun ketika kita misalnya mendapati diri kita Allah mudahkan untuk duduk sebentar di majelis ilmu, maka masya Allah suatu hal yang patut kita syukuri. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan masuk ke pelajaran ketiga, Nji, Darsus Tsani. Di sini kita akan belajar tentang ma'rifah dan nakirah, bagaimana cara mengubahnya gitu. Nah, seperti seperti yang tadi kita sampaikan bahwa alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki pelajaran ketiga, tidak terasa ya, tidak terasa bahwa kita sudah nyampe di pelajaran ketiga. Dan katanya kata kata beberapa pengajar bahwa ini salah satu di bab yang ketiga ini agak sedikit butuh konsentrasi jika dibandingkan bab-bab lain. Nah, nanti kita lihat apakah betul seperti itu. Itu kata pengajar-pengajar yang lain. Nah, namun sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, materi kita, kita coba review. Ya, review dulu apa sih yang pernah kita pelajari kemarin. Ada yang masih ingat kemarin yang terakhir yang kita pelajari apa? Dzalika ya. Iya, betul sekali. Masya Allah, Bu Rini, meskipun kurang sehat ya, kalau diuji dengan sakit, semangat. Semangat ya, betul. Betul sekali, Zarika. Ada yang bisa menjelaskan kapan atau aturan ketika kita ingin menggunakan Zarika? Zalika untuk mufrodun, Inje, betul sekali. maskulin dan jauh. Jauh ya, Masya Allah. Betul sekali. Nah, itu inti 3 poin yang kemarin inti dari pelajaran kita, bahwa zalika itu salah satu isim isyarah juga, sebagaimana sebagaimana haza itu. Namun ini digunakan ketika kita akan merujuk atau menunjuk suatu benda yang dekatnya jauh, berkebalikan dengan haza gitu kan ya. Kemudian ada, kalau tidak salah, ada catatan yang kemarin, poin yang kemarin saya berikan setelah selain pada saat konklusi, ada yang ingat poinnya apa? Salah satu poin catatannya ini yang saya berikan pada saat konklusi kemarin. Man, dan A itu. Ya, betul, itu salah satunya. Dan Menunjuk ya. Fungsinya untuk gimana? menunjuk. Fungsinya untuk menunjuk jauh. Ismul isyarah. Saya Yang mana ya, Mbak? ini catatan yang ini yang salah satu catatan yang penting ya, yang ini, yang salah satu catatan penting yang harus kita ingat ya, yang ini mufrad, ini mufrad. Kemudian ketika kita ingin membuatnya menjadi jamak, maka ditambah alif, setelah itu ta marbutonya diubah menjadi ta maftuhah atau ta terbuka. Please, thank you. Seperti itu. Ini salah satu catatan yang sangat penting, yang harus kita ingat bersama, selain dari apa sih namanya, teori-teori di dalam secara langsung diberikan penulis di bukunya. Tapi ini catatan ini mungkin tidak secara letter late nanti digambarkan di dalam. Do you wanna read? Yes, this one. Is it? What is it? Okay. Which one? This one? Which one? No. Oh, Biden. No, this one is what? So sorry, what do you see?
Afwan. Nah, ini catatan penting yang semoga ini bisa kita ingat bersama ya, bahwa salah satu cara untuk mengubah rumus untuk mengubah mufrad yang musanna yang feminin, yaitu dengan memberinya menjadi plural dengan memberinya alif, kemudian mengubah sita marbu eta. Masya Allah, this one. Ta marbuto ini menjadi ta terbuka. Oke. Nah, no, you can sit here if you want to sit here. Masya Allah. Let's learn together. Oh, pacuk. Masya Allah. Yes, don't read. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke pelajaran ketiga nih, pelajaran lesson ketiga. Nah, sebelum masuk ke lesson ketiga, ada satu page catatan yang ingin saya coba sampaikan, bahwa isim, kita sudah belajar isim kemarin ya. Kemarin isim itu ketika dia ditinjau dari, let's change the position. Let's come here. Nah, kemarin itu isim itu ada ketika kita tinjau dari gendernya, maka dia terbagi menjadi dua kan ya. Nah, kemudian ketika kita tinjau dari numbernya itu terbagi 3. Nah, sekarang ini ada tinjauan baru terhadap isim. Nah, Masya Allah, take it one, just one, not all. Thank you. Nah, ada yang dikenal dengan nakiroh dan ma'rifah. Nah, nakiroh saya agak susah menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi tapi kalau saya itu untuk memudahkan cara saya mengingatnya itu, saya hanya menggunakan the dengan a. The house, a house kayak gitu. Nah, kalau nakiroh itu indefinite, tidak spesifik mungkin kali ya kalau dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalau ma'rifah sesuatu yang definite atau sesuatu yang sudah spesifik, yang pembicara maksud gitu. Nah, contoh. Nah, contoh nih. Ini contoh dan sekaligus cara kita mengubah bagaimana mengubah suatu kata benda yang tunggal yang indefinite menjadi kata benda yang tunggal yang definite gitu. Nah, kita kan kemarin sudah mempelajari ya kayak baitun itu semua kata-kata benda yang biasanya berakhiran tanwin. Nah, berakhiran tanwin. Kalau di sini contohnya itu yang domatan yang kayak gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya adalah kita tambahkan alif lam. Kita tambahkan alif lam di awal, kemudian si tanwinnya kita hilangkan satu. Ini kan double doma ya. Di sini awalnya ini kan double doma. Nah, kemudian kita hilangkan satu. Jadi kalau dikasih alif lam di awal, maka di akhirnya itu tidak boleh ini. Harus dihilangkan satu domanya, jadi satu doma tok yang ini. Jadi kurang tepat kalau kita mengatakan al-baitun, enggak kayak gitu. Itu artinya double gitu kan ya. Jadi kalau ada alif lamnya, maka yang domanya satu itu dihilangkan gitu. Ada dari cara ini jelas Nji? Mudah insya Allah Nji? Jelas. Ya, jadi kalau yang awalnya orang cuma mengatakan rumah, tapi a house atau rumah, kita nggak terlalu paham yang maksudnya rumah gitu. Tapi ketika seseorang mengatakan al-bait itu the house gitu kan, atau rumah dalam bahasa Indonesia itu, tapi yang dimaksudkan si pembicara itu adalah sesuatu yang spesifik.
Nah, itu intinya. Saya agak bingung. Mungkin ada yang lebih bisa menjelaskan dalam bahasa Indonesia, tapi kalau saya yang mudahnya itu house and the house kayak gitu. Itu yang lebih mudah. Jadi al itu merepresentasikan the kalau dalam bahasa Inggris kayak gitu. The house, the ocean kayak gitu. Iya, yang ditunjuk jadi spesifik rumah itu gitu. Seperti itu. Afwan kalau penjelasan saya kurang clear soal ini, saya agak bingung gimana mencari menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Jadi itu tadi saya cuma lebih enaknya menggunakan ya udah al itu the, sedangkan yang domatanwin kayak domaten kayak gitu berarti dia belum indefinite. Jadi istilahnya monggo saya berharap diingat ya nakiro ma'rifah, karena nanti ke depan kita mungkin akan sering menggunakan istilah-istilah ini. Jadi istilah-istilah bahasa Arab seperti mufrad, musanna, kalimah, kalimatun itu diingat karena nanti kita pakai gitu. Ya, thank you. Why do you take it all? Astagfirullah. Oke, nih ya. Ya, kita lihat bersama di pelajaran ketiga. Nah, di sini kita lihat sama ya yang tadi baitun itu setelah menjadi yang ma'rifah al-baitu. Nah, kemudian qalamun setelah menjadi ma'rifahnya adalah al-qalam. Jadi domanya itu satu domanya itu dihilangkan. Kitabun. Kemudian jamalun al-jamalu. Dari contoh-contoh ini sudah jelas, Nji? Iya. Ya. Nah, sekarang ini agak banyak kata-kata baru ya. Kata-kata baru, jadi kita pelan-pelan saja sambil kita coba ingat kata-kata barunya. Monggo yang ingin membaca kalimat pertama. No. Bismillah. Saya. Oh, Ya udah boleh nih. lah. Baitun, al-baitu. Oh ya, boleh. Kita mulai dari awal. Ya, monggo. Kitabun. Al-kitabu. Insyaallah. Al-kitab. Ya, kemudian berikutnya. Jamal, al-jamal. Yang ini kolam belum? Qolamun, al-qolam. Al-qolamu. Kemudian berikutnya yang ini, yang berikutnya no, it's not. Mungkin biar enak per urut aja kali ya Mbak. Kalau nunggu-nunggu jadi agak lama. Di sini ada Bu Lela, aku, Mbak Teti sama Bu Rini. Monggo yang ini yang siapa yang Mbak yang akunnya Bu Alifah Sahra mungkin Oh mau iya, Bu mencoba. Alifah sama Bu Idar lagi mute katanya Mbak Nur. Oh begitu, monggo kalau begitu Bu Teti lagi yang ini. Al-qalamu maksud. Masya Allah. Berikutnya yang terakhir, kata terakhir. Al-babu maftuhun. Oh, yang ini F1 yang di screen, Ji. Oh, yang di screen dibaca. Yang ini. Jamalun, al-jamalu. Nah, jadi dari keempat contoh ini sudah nampak ya, sudah clear insya Allah di kepala kita bagaimana cara mengubah sesuatu yang indefinite menjadi definite atau suatu nakirah menjadi ma'rifah, yaitu dengan cara kita tambahkan alif lam di depan, kemudian kita buang satu domanya yang dia untuk huruf yang di bagian akhir. Itu dua cara ketika kita mau mengubah suatu nakirah menjadi ma'rifah. Nah, sekarang kita lihat. Mari kita lihat bersama.
Contoh-contoh yang melibatkan apa sih namanya noun ismun isim ma'rifah. Silakan, monggo dibaca. Al-qalamu mahsurun. Lamnya tidak panjang. Al-qalamu. 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 Al-qalamu mahsurun. Masya Allah, barakallahu fiik. Kira-kira maksurun artinya apa? Ada yang tahu? Patah. Ya, patah atau broke atau rusak gitu ya. Al-qalamu maksurun. Jadi pena rusak ya, pena rusak. Kemudian yes, pena rusak. Kemudian berikutnya, kalimat berikutnya. Al-babu maftuh. Ya, al-babu maftuhun. Ada yang tahu maftuhun artinya apa? Terbuka. Ya, terbuka atau open ya. Pintu terbuka. Nah, atau pintu sedang terbuka. Kemudian berikutnya Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Masya Allah, perfect. Wa- Kemudian berikutnya Wal mudarrisu waqifun. waqifun. Nah, jalisu kayaknya sudah familiar ke kita ya. Jalisu artinya apa? Jalisu Belajar Berdiri. majelis apa? ada yang Duduk. tahu? Duduk. Ya, duduk. Duduk, Betul sekali, kebalik. duduk. Jalisun duduk. Nah, kira-kira waqifun ini artinya apa? Berdiri. Berdiri. Antonimnya ya, Masya Allah. Penulis biar memudahkan kita mengingat vokabularinya, beliau menggunakan antonim kata kerjanya. Ini salah sifat maksudnya. Ini salah satu ya metode belajar yang insya Allah akan benefit bagi kita untuk mengingat sesuatu, yaitu menggunakan antonim atau sinonim biasanya kalau dalam kita ingin mempelajari language yang lain kayak gitu. Nah, kemudian, yuk kita bareng-bareng kita mencoba membaca nomor 1 sampai nomor 10 sambil kita ingat artinya. Karena ini akan ada kaitannya nanti dengan latihan-latihan berikutnya. Nomor 1, monggo. Mbak Ayu. Yes. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Nah, al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Artinya kira-kira apa? Ada kata baru jadidun dan Baru. qadimun. Baru. Baru. Ya. Jadi baru. Ya, betul Jadi sekali. baru. Jadi baru. Kalau qadim kira-kira artinya apa? Lama. Lama atau old, tua gitu kan ya. Ya. Nah, kemudian berikutnya nomor 2. Yang ini al-himar. Al-himar kabirun wal hisanu kabirun. Afwan, diulang, saya tidak terlalu tadi sempat tertutup. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Masya Allah, barakallahu fiik. Bisa diterjemahkan artinya? Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Ya, dan kudanya agak besar gitu. Nah, ini yang makrifahnya, yang kata makrifahnya yang mana? Al-himaru Al-himaru dan al-hisanu. kalau mufradnya kira-kira tadi saya lupa melakukan hal yang sama dengan yang lainnya. Al-himar kalau mufradnya kalau yang ininya nakironya Himarun. himarun, kemudian al-hisanu Hisanun. excellent, Masya Allah. Kemudian nomor 3 berikutnya. Al-kursiyu maksurun. Nah, maksurun artinya apa, Ji? Patah.
patah atau rusak ya, patah ya. Kemudian nakironya al-kursiyu. Kursiyun. Kursiyun, Masya Allah. Kemudian nomor 4. Al-mindilu wasihun. 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 Wanya tidak panjang jadi wasihun. Nah, Wasihun. kira-kira artinya nomor 4 ini apa? Ismail. Sapu tangan rambut kotor. Ya, sapu tangan kotor gitu. Wasihun. No, it's not for Anas this one, please. Oke. Kemudian yang ma'rifahnya yang mana dan bagaimana nakironya? Mu'rifanya al-mindilu. Kemudian nakironya gimana? Mindilun. Mindilun, excellent. Kemudian nomor 5. Nah, kalau ini kata-kata baru ini, kata-kata baru semuanya kalau tidak salah. Nah, Ismail baby. Please. Itulah ya pembantu. Nomor 5 afwan. Itu lahu bari. Oh, ini Hamzah, kemudian dong al-ma'u. Mim. Almahu. Ma'u, al-ma'u, air. Alma'u barid. Barid. Al-ma'u baridun. Kira-kira baridun artinya apa? Dingin. Dingin, cold. Nah, al-ma'u baridun, air dingin gitu. Kemudian ma'rifahnya gimana? Ma'u. Al-ma'u. Nakironya bagaimana? Nakironya ma'u. Pun. Ya. Kemudian nomor 6. Excellent. Al-qamaru jamilun. Ma-nya tidak panjang, monggo diulang. Al-qamaru jamilun. Oke, al-qamaru jamilun. Nah, ini kemarin ada yang bertanya, jamilun bagaimana tulisannya? Nah, ini muncul kata jamilun. Akhirnya kata jamilun sudah menyapa kita ya. Jamilun. Bukan jamak. Nah, artinya al-qamaru jamilun? Bulan itu indah. Ya, bulannya indah. Nah, kalau kita ingin mengatakan untanya Jamal itu jamilun ya. Jamilun itu cantik atau indah atau beautiful. Nah, kalau kita ingin mengatakan untanya cantik, anggaplah ada unta yang cantik. Al-jamalun jamilun. Ya, betul sekali. Al-jamalu jamilun. Al-jamalu jamilun. Masya Allah. Nah, kemudian nomor 7. Siapa ya? Ada yang ini, monggo. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Excellent. Qarib artinya apa? Sudah kita pelajari. Dekat, rumah betul itu sekali. dekat dan masjid itu jauh. Ya, betul sekali. Nah, kalau yang ma'rifahnya yang mana dan nakirahnya bagaimana? Ma'rifahnya baitun. Al-baitu. Kemudian nakirahnya? Nakironya baitun, ma'rifahnya al-baitu. Nakironya al-masjidu, ma'rifahnya masjidun. Ma'rifahnya al-masjidu. Nakironya masjid. Kemudian berikutnya, Masya Allah, barakallahu fiik, berikutnya nomor 8. Al-hajarun thaqilu wal waraqun. Apa itu terakhirnya? Khafifun. Khafifun. Nah, janya tidak panjang.
Al-hajaru Jangan thaqilu. tidak panjang. Al-hajaru Ya, thaqilu excellent. wal Fakilun. thaqilu wal waraqu Kho. khafif. Excellent. Al-hajaru sakilun wal waraku khafifun. Nah, sakil artinya apa? Hajar. Hajarun artinya apa tuh al-hajar? Batu. Batu. Sakilun Berat. berat. Oh, ini kata-kata baru lagi nih. Waraku Kertas. kertas atau paper. And then khafif Ringan. ringan. Masya Allah. Kemudian nomor 9. Albanu Harun, betul sekali. Al-labanu. Ini kurang ini ya. Al-labanu Harun. Al-labanu Harun artinya apa? Al-labanu Harun. Laban ya Mbak. Susu atau milk. Harun. Harun apa ya? Panas. Ya, kebalikan dari nomor 5. Nah, hot atau Harun itu hot. Nah, antonim dari Harun apa? Barid. Baridun. Okay. Harun baridun. Masya Allah. Kemudian nomor 10. Al-qamisu nazifun. Nasifun. Nasifun. Afwan. Nasifun ya. Nasif artinya apa? Nazifun. Nazif. Ini apa? Nazif. Ya, Manul. Jinjing. Bersih. Ya, bersih, betul sekali, clean. Nah, ini antonimnya apa tadi? Sudah ada antonimnya dipelajari. Sudah ada di kalimat. Wasihun. Ya, wasihun. Nah, kemudian sogirun, astagfirullah, what are you doing? Kalau sogirun antonimnya apa? Kabirun. Kabirun. Kemudian jadidun antonimnya apa? Qadimun. Kemudian baidun antoninya apa? Qaribun. Masya Allah. Jadi ini ya sudah masih ada sakilun antonimnya apa? Sakilun ringan, khafifun. Ya, Masya Allah, barakallahu fi. Masih ada baridun. Harun. Ya, Harun, Masya Allah. Kalau maksurun artinya apa tadi? Patah. Ya, patah atau bro. Maftuhun? Terbuka. Iya, terbuka. Nah, Masya Allah. Nah, sekarang, kita tamrin, tamrin, sama-sama artinya latihan, tapi kalau tamarin itu adalah bentuk jamak atau plural dari tamrin, tamarin. Nah, ikra waktu berma'adabti awakhiril kalimat. Kita diminta bagaimana di nomor 1 ini ya, kita diminta untuk membaca dengan ma'adabti pronunciation yang tepat untuk awakhiril kalimat, pada kata-kata yang pada akhir kalimat, karena ini kan ini kita diminta membaca, terutama kita diminta di akhir kalimat itu, yang memperjelas di akhir kalimat itu bagaimana, karena ini kan terkait tadi ma'rifah sama nakirah. Nah, monggo yang ingin membaca poin 1 pas tadi Khairat. Masjid. Kita dibaca dipronunciation kan atau diucapkan secara lengkap yang bagian akhirnya. Yang ini masjidun.
Ya, excellent. Masjidun. Artinya Masjid. masjid. Kemudian poin berikutnya Al-masjidu. al-masjidu, bukan al-masjidun. Kita harus aware dengan perubahan ini. Al-masjidu karena ada alif lam di akhirnya. Kemudian berikutnya Al-ma'u. al-ma'u, betul sekali. Al-ma'u artinya Air. air. Kemudian berikutnya Ma'un. maun sama. Nah, kalau ini yang nakirohnya. Kemudian berikutnya Al-baitun. al-baitu. Al-baitu. Artinya home ya, rumah. Kemudian Baitun. Babun. babun. Disebut ini ma'rifah nakiroh. Ini nakir. Ya, nakiroh. Nakiro. Kemudian berikutnya Kolam. iya betul. Di raise a little bit, voice-nya ditambah sedikit. Saya nggak terlalu mendengar. Kolamun. Kolamun, excellent. Ma'rifah nakiro atau nakiro? Nakiro. Excellent. Berikutnya Al-qolamun. Al-qolamu. 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 Al-qolam. Al-qolamu. Ma'rifah nakiro yang ini? Ma'rifah. Mu'rifah. Ma'rifah. Ma'rifah. Ini ada alif lamnya. Kemudian berikutnya Al-kalbu. al-kalbu. Ma'rifah nakiro? Ma'rifah. Ma'rifah. Kemudian berikutnya Kalbun. kalbun. Nah, ini ma'rifah nakiro? Nakiro. Nakiro. Berikutnya poin berikutnya Komisun. komisun. Ma'rifah nakiro? Nakiro. Masih ingat ya, insya Allah masih ingat artinya komisun. Kemudian berikutnya Waladun. wanya tidak panjang. Waladun. Waladun. Ini ma'rifah nakiro? Nakiroh. Nakiro. Kemudian yes, Baba. Al-hajar. Aja. Isna Baba, this one. Afwan. Alala. Kemudian berikutnya Al-hajaru. al-hajar. Ma'rifah nakiro? Ma'rifah. Ma'rifah. Kemudian artinya apa? Batu. Batu. Berikutnya Al-waladu. dibaca sampai Al- al-waladu. Al-waladu. Ini ma'rifah nakiro? Ma'rifah. Ma'rifah. Kemudian berikutnya, poin berikutnya. Poin berikutnya yang Amarun. ini afwan Al-waladun. al-waladu. Al-waladun. Al-waladu, lamnya tidak panjang karena langsung masuk ke dal. Al-waladu, ma'rifah nakiro? Mu'rifah ya. Ma'rifah. Kemudian berikutnya Himarun. excellent. Himarun, ma'rifah nakiro? Nakiroh. Nakiro. Berikutnya belum terakhir, saya kira sudah terakhir. Berikutnya Al-khimaru. al-himaru. Nah, ini adalah ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Ma'rifah. Kemudian berikutnya Al-khisanu. al-hisanu, ma'rifah nakiro? Ma'rifah. Excellent. Kemudian berikutnya
Terakhir, Hisonun. 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 Ini ma'rifah nakiro. Nakiro. Nah, jadi insya Allah untuk mengubah nakira ke ma'rifah, insya Allah sudah ini ya, sudah pada hal, insya Allah sudah bisa, kita sudah bisa. Tinggal kita mencoba mengingat-ingat arti dari setiap kata yang diperkenalkan oleh penulis. Nah, sampai di sini apa ada yang melihat ingin kayak menganalisis atau menarik sebuah kesimpulan? Di sini untuk menggabungkan kata benda sama kata sifat itu urutannya kata benda dulu baru sifat ya, Mbak Nur. Kalau bisa kayak bisa demikian. Ada lagi yang terkait isim, karena ini fokus kita adalah ke isim. Fokus penulis itu di apa sih namanya, di bab-bab ini di Madinah Book 1 ini adalah ya kita diperkenalkan untuk ke isim gitu. Ada yang ingin membuat suatu kesimpulan terkait dengan isim? Nah, baik. Kalau di pertemuan pertama itu kita melihat hampir semua isim bukan hampir ya, semuanya isim itu dituliskan dalam bentuk tanwin. Kitabun, qalamun, kalbun, semuanya dalam bentuk tanwin. Jadi salah satu ciri isim atau alamatul ismu adalah akhirannya tanwin atau at-tanwin. Ini dicatat, nanti saya buatkan konklusinya, bukan sekarang tapi karena ini masih awal-awal lesson 3. Kemudian ternyata setelah kita masuk ke lesson ketiga, kita diperkenalkan apa tadi barusan kita kenalan? Alif lam. Alif lam. Jadi salah satu alamat atau ciri dari isim atau noun itu adalah ada alif lamnya di depan. Jadi ketika kita bertemu mungkin satu kata di dalam Al-Quran alif lam di depan, maka kita langsung bisa connect, oh ini adalah noun. Ketika kita bertemu satu kata di Al-Quran atau hadis dan itu tanwin, dalam hal ini khususnya doma tanwin karena baru yang kita pelajari doma tanwin, maka kita akan langsung, oh ini adalah isim atau ini adalah noun. Jadi sudah ada dua secara tidak langsung ciri atau alamatul ism yang yang penulis sudah perkenalkan kepada kita. Ini nanti dicatat itu yang pertama tadi apa? At-tanwin, tanwinun. Nah, akhirannya tanwin, dan yang kedua alif wal lam, alif wal lam, yang alif dan lam. Nah, ini sebenarnya ciri-ciri tanwin itu ciri-ciri isim itu atau alamatul isim itu banyak, namun kita alhamdulillah baru berkenalan dua berdasarkan apa yang sudah kita pelajari di buku ini. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini jelas Nji? Ya, Dan itu ismun, kita bacanya isim apa ismun ya? Ismun, al-ismu atau ismun. Ismun ketika dia nakiro, al-ismu ketika dia ma'rifah. Maksudnya Isim kan itu, isim itu yang versi bahasa Indonesia. Isim itu versi bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa kalau bahasa Arabnya ismun atau al-ismu. Isim itu ya orang Indonesia menyebut isim ya kayak gitu. Oke. Isim. Oh itu maksudnya tuh al-ismu atau ismun itu. Ya itu cara kita ya. Yes. Kemudian ini kata-kata sifatnya jangan lupa diingat dipelajari, dan kalau bisa itu di latihan untuk ditulis. Selain membaca, kita harus banyak-banyak latihan untuk menulis. Nah, kita masuk ke tamarinnya. Ini agak lumayan banyak ini saya lihat di lesson 3 ini.
Kita masuk ke nomor 2, Iqra waktu. Iqra baca dan waktu tulis. Nah, tulisnya ini di rumah bisa latihan. Nah, monggo yang ingin membaca di sini sudah iya penggabungan kata sifat dengan kata ini apa sih namanya kata sifat dengan ma'rifah dan semua dan tanpa tashkil sama sekali. Insya Allah, yuk kita belajar latihan cara membacanya. Ada yang ingin membaca nomor 1? Al-maktabu maksurun. Ya, Masya Allah, barakallahu fik al-maktabu maksurun. Artinya apa, Nji? Meja ini patah. Oh iya, patah. Oke, atau rusak. Kemudian broke ya. Kemudian berikutnya nomor 2. Al-mudarisu jadidun. Ya, jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Ini artinya apa? Gurunya guru baru. Guru baru. Kemudian nomor 3. Al-komisun Wasikhun. Hati-hati tadi sunya itu bukan domanya dibuang satu al-komisu wasikhun. Artinya kemeja baru. Kotor. Wasi tadi artinya apa? Kotor bukan? Ya, betul, kotor. Kayak saya juga jadi ini. Kotor. Jadi gelas gitu. Afwan. Wasi itu apa sih namanya kotor dirty. Lawan dari nafsi. Berikutnya nomor berapa ini? Nomor 4 sekarang. Albanu baridun. Diulang lagi. Albanu kurang tepat. baridun. Al-labanu baridun. Artinya Susu itu dingin. ya, susu dingin gitu. Kemudian berikutnya nomor 5. Al-masjidu maftuhun. Ya, artinya Masya Allah. Masjid itu terbuka. Masjid terbuka pintunya ya. Kemudian nomor 6. Al-hajar kabirun. Ya, kabirun. Jangan lupa diperjelas tashkil huruf terakhir karena pada saat belajar bahasa Arab sebaiknya kita itu karena ini sangat penting. Al-hajaru kabirun. Nah, artinya apa al-hajaru kabirun? Batu besar. Ya, batu besar. Berikutnya nomor 7. Ya udah dulu lah. Masya Allah, semangat semua. Ayo Mbak. Monggo. Monggo, siapa yang tadi ini? Nggak jadi diam-diaman. Al-labanu baridun. Wal ma'u harun. Ya, al-labanu baridun wal ma'u harun. Nah, artinya apa? Susu panas dan air susu dingin dan air panas. Ya, betul. Dan air panas, betul sekali. Nah, kemudian nomor 8. Muhandis. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Oh, berarti agak beda dengan buku yang di sini. Saya kok di sini al-muhandis. Kebalik ya? Salah ya? Nggak sama ya? Ya, nggak sama ya. Saya ya nggak apa-apa.
Apa tadi Bu anunya kalimatnya? Al-imamu jalisun. Imam itu duduk. Kemudian Wal mudarrisu wakifun. bisa. Guru itu berdiri. Yes, hanya di sini bedanya muhandis. Kemudian nomor 9. Al-qamaru ba'idun. Al-qamaru, qamaru manya tidak panjang, ba'idun. Ba'idun. Ya, ba'idun. Nah, artinya apa? Qamar. Bulan itu jauh. Bulannya jauh. Kemudian nomor 10 terakhir. Al-mindilu nadifun. Artinya apa? Sapu tangan. Apa sih nadif? Kotor tadi. Lawan dari wasih. Bersih. Oke, betul sekali. Dia mana? Oke. Nah, sekarang terakhir masih ada waktu yang cukup. Insya Allah cukup ya. Ini di nomor untuk menjawab nomor 3. Alhamdulillah sudah ada kata-katanya. Tinggal ini Imla, Farok. Ini intinya kita diminta untuk memasukkan kata-kata ini yang sesuai dengan kata yang sudah tertera. Contoh nomor 1, al-hajaru, apakah al-hajaru itu bagaimana? Nah, ini ada pilihan apakah jamilun, apakah wasihun, apakah maftuhun, apakah harun, apakah sakilun, apakah khafifun. Nah, sebelum itu kita terjemahkan dulu. Jamilun tadi artinya apa? Cantik. Cantik. Wasihun artinya apa? Kotor. Kotor. Maftuhun? Membuka. Harun? Panas. Sakilun? Berat. Betul sekali. Khafifun? Ringan. Jadi kalau al-hajaru yang cocoknya apa? Sakilun. Sakil. Al-hajaru sakilun. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nomor 2? Jamilun. Al-babu. Ini nomor 2-nya. Oh ya. Muftuhun. Maftuh. Excellent. Betul sekali. Al-babu maftuhun. Kemudian nomor 3. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Masya Allah. Nomor 4. Itu sudah 3, 2, 1. Al-waraku, paper. Al-waraku khafifun. Khafifun. Kemudian nomor 5. Al-mindilun. Al-mindilu wasihun. Wasihun. Betul sekali. Kemudian al-laban terakhir. Harun. Harun. Nah, jadi di rumah ini kita kata-kata baru, vocabulary baru yang diperkenalkan penulis kepada kita itu kita coba ingat bersama-sama gitu. Biar nanti pada saat digunakan di pelajaran-pelajaran berikutnya, nah kita tidak susah mengingatnya. Nah, kemudian kita masih ada waktu 6 menit. Apakah kita habiskan? Sebentar. Oh ya, kita habiskan. Nah, kalau ini bermacam-macam ini bisa jadinya. Nomor 1, kita mau mencari alim-laul. Kita mau mencari kata yang tepat, kata naun isim yang tepat untuk menggambarkan kata sifat ini yang cocok dengan kata-kata yang sudah disiapkan. Nasifun artinya apa? Bersih. Bersih. Nah, apa kira-kira yang cocok dengan bersih? Al-qamisu. Al-qamisu. Betul sekali. Al-qamisu nasifun. Ada lagi yang lain? Al-qamisu, mindilun dan sebagainya. Banyak ya, sudah ada beberapa kata kerja kata benda yang sudah kita pelajari. Kemudian nomor 2. Ada yang mau mencoba membaca?
Ada yang mau mencoba? Al-maktabu maksurun. Al-maktabu maksurun. Excellent. Ya, jadi bisa juga al-kursiyu maksurun, al-qalamu dan sebagainya. Jadi tergantung kata benda apa yang kita ingat. Kemudian nomor 3, Ayo beri. monggo. Al-labanu baridun. Al-labanu, banyak tidak banyak tidak panjang. Al-labanu. Al-labanu Ya, baridun. Nah, kemudian nomor 4, Al-masjidu qaribun. ya, al-masjidu qoribun, al-baitu qoribun. Oh, madrasah itu belum kita pelajari. Oke, berikutnya nomor 5. Nah, lawan dari qarib ba'idun. Ada yang ini, ada yang mau mencoba? Al-baitu ba'idun. Al-baitu ba'idun, bagus sekali. Kemudian nomor 6. Pada kemana yang lain? Ayo, yang lain. Nomor 6. Oh, thank you. No, can do it back. Al-hajaru waqifun. Al-hajaru waqifun. Kemudian berikutnya, tadi al-hajaru waqifun tadi artinya apa? Salah ringan. Al-waraqu. Di sini Waqifun kata artinya waqif salah sudah disebutkan. Kira-kira yang bisa waqif itu apa? Waqifun. Stand up. Oh iya, al-mudarrisu. Ya, al-mudarrisu waqifun, apalagi al-hisanu dan sebagainya, dan yang lain dan lain-lainnya gitu. Kemudian nomor 8. Yang jalisun. Apa ya kira-kira yang bisa duduk? Al-imamu. Al-waladu bisa, al-waladu jalisun. Kemudian kabirun, yang besar apa kira-kira? Yang bisa bersifatnya besar apa? Al-khisanu. Ya, bisa al-hisanu kabirun, bisa juga al-baitu kabirun, bisa juga al-masjidu kabirun dan sebagainya. Nah, qadim, 2 dari terakhir. Yes, thank you. Qadim, apa tadi artinya qadimun? Lama. Ya, tua atau lama. Nah, kira-kira apa ini yang bisa? Al-kitabu. Betul sekali. Al-kitabu qadim. Bukunya udah tua ya, buku tua. Berikutnya ya, lawan dari qadim jadid. Jadidun. Apa? Yang kata-kata, ya betul sekali, al-qalamu jadidun, bisa juga tadi al-kitabu jadidun dan sebagainya. Nah, kemudian ini kita baca kata-kata barunya, setelah itu kita ini ya tutup majelis kita. Nah, al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Nah, ini al-kalimat. Nah, ini sudah menjadi, ini adalah ma'rifatun nakirah. Al-kalimatu. Al-kalimatu ini ma'rifatun nakirah. Ma'rifah. Afwan Ustazah tadi agak sedikit
Ma'rifah. Oke. Ya, ma'rifah. Nah, kemudian al-jadidah ini kira-kira kata bendanya ini masuk ke jenis gender apa? Feminin. Oh, feminim. Kan, Betul. alasannya Ada tak marbuta terakhir. ada tandanya. Kemudian Anas ada ini al-jadidah. Al-jadidah ini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Ma'rifah juga. Nah, betul sekali. Nah, sekarang kita baca. Siapa yang mau membaca? Jadi volunteer membaca semua ini. Semua satu-satu aja. Atau satu baris. Satu baris satu orang. Al-Qamaru. Masya Allah. Duduk. Kemudian Satu baris, Bu. Satu Atau baris. samping. Oh, oke. Jadi betul Jadi- sekali. Kemudian Qadimun. excellent. Wasikhun. Wasihun. Wasihun. C-nya nggak panjang. Kemudian baris berikutnya. Nadhifun. Lalu. Kharun. Excellent. Baridun. Baridun. Excellent. Soghirun. Excellent. Kemudian baris ketiga. Kabirun. Excellent. Maftuhun. Excellent. Maksurun. Excellent. Thakilun. Excellent. Kemudian baris terakhir. Khafifun, Ya. jamilun, Excellent. waqifun, Excellent. jalisun. Wakifun. Aw, Ki-nya tidak panjang. Wakifun. walaupun Kemudian ada alif terakhir. tapi nggak panjang juga ya, Mbak. Gimana? Walaupun ada alif tapi tetap pendek. Oh, afwan. Saya yang tidak wakifun. Ya, betul sekali. Ya. Afwan, saya yang tidak konsentrasi. Wakifun. Afwan. Nah, kemudian terakhir tadi jalisun. Afwan, jazakillahu khairan. Oke, kita sudah sampai di penghujung dan besok itu kayaknya masih latihan-latihan. Ya, betul sekali masih latihan-latihan ini. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung. Namun sebelum itu saya ingin menyimpulkan bahwa inti pelajaran kita hari ini adalah bagaimana cara mengubah nakirah menjadi ma'rifah. Caranya yaitu adalah dengan menambahkan alif lam di awal dan membuang domanya satu. Nah, itu. Nah, kemudian tadi ada kesimpulan lain yang sudah kita ketahui bersama bahwa salah satu dua ciri isim yang telah kita kenal, yang telah diberikan oleh penulis kepada kita, yaitu yang pertama at-tanwin, yaitu akhir katanya itu tanwin, maka dia itulah isim. Kemudian yang kedua alif lam. Nah, dan masih ada ciri-ciri atau alamat-alamat yang lain yang nanti ya insya Allah mungkin akan kita temui di pelajaran-pelajaran berikutnya. Artinya kita mengambil kesimpulan saja berdasarkan apa yang kita pelajari. Jadi sekian, ada yang ingin disampaikan? Astagfirullah, what are you doing, my son? Nah, kalau tidak ada, saya mohon maaf ketika banyak hal yang kurang dari saya, ada salah kata, dan segala sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah, dan segala hal yang kurang berkenan atau yang kesilapan itu datangnya dari saya secara pribadi sebagai hamba yang dhaif. Mari kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.